Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Windut akan mempresentasikan tugas besar kami dengan sistem yang kami buat adalah study match. Next. Baik, sebelum kita melanjutkan presentasinya, izinkan kami untuk eh, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Huldan Daruddin Aladik dengan NIM 102062430007. Saya Gita Nesyawardani dengan NIM 102062400034. Saya Aziza Fitria Wibisono dengan NIM 10206246201442. Saya adalah Fasyalji dengan NIM 102062430001. Baik, untuk latar belakangnya, mahasiswa di perguruan tinggi dituntut menguasai hard skill dan soft skill seperti kerjasama tim, namun pembelajaran sering terhambat oleh fenomena social moving, keterbatasan komunikasi dalam pembelajaran daring, dan kurangnya platform terstruktur untuk manajemen kolaborasi. Nah, respon terhadap tantangan ini adalah pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis cloud computing yang mendukung manajemen kelompok belajar, diskusi, dan pemantauan progres secara real time. Dengan memanfaatkan standar UML untuk visualisasi dan dokumentasi sistem, kami merancang StudyMates, sebuah platform kolaboratif yang mengintegrasikan fitur pembentukan kelompok, evaluasi tugas, tes riasek untuk pencocokan minat, forum diskusi, dan verifikasi plagiarisme guna untuk menciptakan ekosistem belajar yang transparan, efisien, dan mendukung partisipasi adil bagi semua mahasiswa. Next. Nah, untuk tujuan proyeknya itu, kami merancang sistem informasi StudyMates adalah untuk menyediakan solusi teknologi yang mendukung kolaborasi akademik mahasiswa secara efektif, terstruktur, dan transparan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rancangan logika dan struktur sistem informasi StudyMates menggunakan standar Unified Modeling Language atau UML yang mencakup 7 diagram. Lalu, mendokumentasikan alur kerja sistem melalui diagram UML untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan data mahasiswa, tugas, dan kelompok belajar. Baik, untuk gambaran umum sistemnya sendiri, jadi sistem study match adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dan kolaborasi akademik antar mahasiswa, dosen, dan admin melalui fitur-fitur terintegrasi mulai dari pengelolaan akun, aktivasi akademik, aktivitas akademik, kolaborasi, hingga evaluasi tugas secara digital sesuai dengan peran pengguna. Nah, di sini ada tiga peran utama. Yang pertama ada mahasiswa sebagai main karakter pada aplikasi ini yang dapat mengakses fitur pembelajaran, tes Raisek, forum diskusi, pengelolaan jadwal, serta pengunggahan dan evaluasi tugas. User kedua adalah dosen yang sebagai second karakter yang membantu dan menunjang pembelajaran mahasiswa. Dosen dapat memfasilitasi bahan belajar mahasiswa seperti melampirkan tugas atau latihan soal, serta kriteria kunci jawaban. Dan juga dosen dapat memoderisasi forum diskusi. Dan user terakhir adalah admin yang akan mengelola akun pengguna, memantau aktivitas sistem, dan juga memastikan sistem berjalan dengan optimal. Next. Nah, kemudian untuk use case diagramnya, pada sistem StudyMates menggambarkan interaksi antara mahasiswa, dosen, dan admin dengan sistem. Mahasiswa dapat mengakses fitur pembelajaran seperti tes riasek, pengelolaan jadwal, forum diskusi, open library, serta pengunggahan tugas dengan pengecekan plagiarisme. Serta dosen berperan dalam melampirkan tugas dan kriteria penilaian atau jawaban, serta moderasi forum diskusi. Sedangkan admin bertanggung jawab atas pengelolaan akun dan pemantauan sistem. Diagram ini menunjukkan bahwa StudyMates mendukung pembelajaran dan kolaborasi akademik secara terintegrasi. Next. Nah, slide ini menunjukkan use case diagram StudyMates. Itu menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin dengan sistem pembelajaran kolaboratif kami. Sebagai pengguna utama, mahasiswa mengakses tes riasek untuk mengidentifikasi minat karir, mengolah jadwal belajar dengan pengingat otomatis, mengikuti forum diskusi, mencari teman belajar dengan fitur matching berbasis minat, mengakses open lib, dan yang terpenting mengunggah tugas dengan pemeriksaan plagiarisme otomatis menggunakan API eksternal. Kemudian aktor kedua ada dosen, memiliki kontrol penuh untuk melampirkan tugas, kriteria penilaian atau jawaban, serta moderasi forum diskusi. Kemudian untuk aktor ketiga
Itu ada admin yang bertanggung jawab mengolah akun pengguna, memantau sistem, dan mengintegrasikan layanan eksternal untuk memastikan semua berjalan optimal. Diagram ini menunjukkan bahwa StudyMates bukan hanya platform pembelajaran, tapi ekosistem kolaboratif yang terintegrasi, mendukung pembelajaran formal, pengembangan diri, dan kesiapan karir mahasiswa secara menyeluruh. Next. Baik, pada slide ini ditampilkan activity diagram tes Riasek. Jadi di diagram ini menggambarkan alur pelaksanaan tes minat dan bakat mahasiswa pada sistem StudyMates. Proses ini dimulai dari mahasiswa ketika melakukan login ke sistem, kemudian memilih menu tes Riasek. Setelah masuk ke menu tes, sistem menampilkan 60 soal yang harus dijawab oleh mahasiswa. Nah, jawaban mahasiswa kemudian dikirim ke sistem dan diproses melalui Riasek API untuk dilakukan perhitungan skor berdasarkan 6 kategori Riasek. Nah, hasil perhitungan berupa skor akan ditampilkan oleh sistem dalam bentuk grafik serta rekomendasi karir yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dapat menyimpan hasil rekomendasi tersebut ke dalam profil sebagai akhir dari proses tes Riasek. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram cek tugas. Jadi di diagram ini menjelaskan proses verifikasi tugas mahasiswa sebelum tugas dikumpulkan ke sistem. Nah, proses ini dimulai ketika mahasiswa login dan memilih menu cek tugas, lalu mahasiswa kemudian mengunggah file tugas ke dalam sistem. Nah, sistem nantinya akan melakukan pengecekan kesesuaian tugas seperti format dan ketentuan yang berlaku. Lalu jika tugasnya tidak sesuai, mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, apabila tugas telah sesuai, sistem akan melanjutkan dengan mengirimkan file tugas ke Turnitin API untuk melakukan pengecekan plagiarisme. Lalu sistem menerima hasil persentase plagiarisme dan membandingkannya dengan batas maksimal yang telah ditentukan. Jika persentase di bawah batas, tugas dinyatakan siap dikumpulkan, tapi jika melebihi batas, mahasiswa diminta melakukan revisi. Lalu proses berakhir ketika tugas memenuhi keseluruhan ketentuan. Next. Nah, selanjutnya activity diagram mencari teman belajar. Jadi di diagram ini menggambarkan proses pencarian dan kolaborasi teman belajar, di mana proses dimulai ketika mahasiswa login dan membuka timeline. Mahasiswa kemudian melakukan filter berdasarkan jurusan dan minat, lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa postingan atau profil mahasiswa lain yang sesuai dengan kriteria. Lalu mahasiswa dapat memilih profil teman dan mengirimkan undangan pertemanan atau diskusi. Sistem akan memproses undangan tersebut dan menunggu respon dari pihak yang diundang. Nah, jika undangan diterima, sistem akan membuat forum diskusi atau chat room dan mahasiswa dapat mulai berdiskusi. Lalu proses berakhir ketika diskusi dimulai atau ketika tidak ditemukan kecocokan atau undangan ditolak. Next. Baik, untuk selanjutnya kelas diagram. Jadi pada kelas diagram study match, ini menggambarkan bagaimana struktur data pada sistem pembelajaran kolaboratif yang berbasis forum dan manajemen tugas. Pusat sistem berada pada kelas user yang menyiapkan data dasar pengguna dan diturunkan menjadi mahasiswa, dosen, dan juga admin, sesuai perannya. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam forum diskusi dan mengumpulkan tugas, sementara dosen memberikan serta mengevaluasi tugas atau latihan soal dan memoderasi forum. Admin berperan dalam pengelolaan dan pemantauan sistem. Aktivitas diskusi direpresentasikan melalui forum diskusi dan pesan forum dengan relasi komposisi. Sedangkan manajemen tugas direpresentasikan oleh kelas tugas yang memiliki hasil plagiarisme sebagai hasil evaluasi. Next. Baik, selanjutnya di sini ada sequence diagram cek tugas. Jadi pada diagram ini menggambarkan interaksi antara mahasiswa, sistem, dan layanan eksternal dalam proses pengecekan tugas sebelum dikumpulkan. Lalu proses dimulai ketika mahasiswa memilih menu cek tugas dan mengunggah file tugas. Sistem kemudian meneruskan file tersebut ke controller untuk dilakukan validasi kesesuaian seperti format dan ketentuan tugas. Jika tugas tidak sesuai, sistem langsung menampilkan pesan error kepada mahasiswa. Namun, jika sesuai, sistem menyimpan data tugas dan melanjutkan proses pengecekan plagiarisme dengan mengirim file ke Turnitin API. Nah, di sini Turnitin mengembalikan presentasi plagiarisme, lalu sistem menyimpan hasil tersebut dan membandingkannya dengan batas yang telah ditentukan.
Jika persentase berada di bawah batas, sistem menampilkan status lolos dan tugas siap dikumpulkan. Tetapi jika melebihi batas, sistem akan menampilkan status revisi. Jadi di diagram ini menunjukkan alur lengkap dari upload hingga keputusan akhir tugas. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram tes Riasek. Di diagram ini menggambarkan alur interaksi mahasiswa dengan sistem saat melakukan tes minat dan bakat. Proses dimulai dari mahasiswa login ke sistem, kemudian memilih menu tes Riasek, lalu sistem menampilkan soal tes, dan mahasiswa menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia. Lalu jawaban mahasiswa kemudian dikirim ke controller dan diteruskan ke Riasek API untuk dilakukan perhitungan skor berdasarkan 6 kategori Riasek. Setelah skor diterima kembali oleh sistem, sistem akan memproses hasil tersebut dan menampilkan output berupa grafik serta rekomendasi karir yang sesuai dengan minat mahasiswa. Next. Yang terakhir pada sequence diagram yaitu mencari teman belajar. Jadi di diagram ini menggambarkan proses mahasiswa dalam menemukan dan memulai kolaborasi dengan teman belajar. Proses dimulai ketika mahasiswa login dan membuka timeline. Di sini sistem akan menampilkan postingan dan profil mahasiswa lain, kemudian mahasiswa bisa melakukan filter berdasarkan jurusan atau minat. Setelah itu, sistem akan memproses filter tersebut dan menampilkan hasil pencarian. Nah, di sini mahasiswa bisa memilih salah satu profil teman dan mengirimkan undangan untuk berteman. Jika undangan diterima, sistem akan membuat forum diskusi atau chatroom dan mengirimkan notifikasi. Selanjutnya, mahasiswa dapat langsung memulai diskusi. Next. Oke, selanjutnya untuk ERD Study Match itu memodelkan database relasional dengan 8 entitas utama dan relasi koordinatis yang mendukung semua fitur sistem. Entitas pusat ada user sebagai akun dasar yang terhubung ke mahasiswa, dosen, dan admin. Tugas dari dosen ke mahasiswa itu berkardinalitas one to many, hasil tes yang sektor mahasiswa itu one to one, kemudian materi untuk open lab itu one to many dengan mahasiswa, ada forum itu untuk diskusi, kemudian ada post itu seperti timeline, dan untuk kelompok kolaborasi mahasiswa, dan untuk plagiarisme pengecekan hasil tugas, kemudian untuk relasi diamond menunjukkan total participation, lingkaran untuk partial dan garis ganda untuk identifying relationship. Desain ini mendukung normalisasi 3NF dan konsisten dengan kelas diagram. Next. Next, selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram study meets itu memperlihatkan implementasi fisik sistem di 4 node. Yang pertama, client device, web server, application server, dan database server. Client device menjalankan web app yang terhubung ke web server via HTTPS, lalu web server meneruskan request ke application server melalui API gateway. Application server menampung layanan inti, yaitu out, user profile, forum, chat, task, dan plagiarism, Riasek, reminder, dan admin yang terhubung ke database server untuk penyimpanan data. Struktur ini menjamin keamanan, modularitas, dan alur yang jelas dengan dependensi menggunakan garis putus-putus dan komunikasi node menggunakan garis lurus. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram pada study match itu menggambarkan pembagian komponen perangkat lunak beserta tanggung jawabnya dalam sistem. Komponen utama terdiri dari study match web app sebagai antarmuka pengguna, API gateway sebagai penghubung antara front end dan back end, serta beberapa komponen layanan pada sisi back end seperti authentication service, user management service, reisec service, task dan plagiarism service, forum service, chat service, dan admin service. Seluruh komponen back-end terhubung dengan study match database sebagai pusat penyimpanan data, sehingga sistem dapat berjalan secara modular, terintegrasi, dan terstruktur. Nah, kesimpulan dari proyek yang telah kami rancang itu sebagai sistem informasi untuk meningkatkan kolaborasi akademik mahasiswa dan mengatasi permasalahan rendahnya partisipasi kelompok, social loving, serta keterbatasan interaksi dalam pembelajaran daring maupun hybrid. Perancangan sistem menggunakan standar UML untuk memvisualisasikan kebutuhan, alur proses, dan arsitektur sistem secara terstruktur, serta mampu mengakomodasi 3 aktor utama yaitu mahasiswa, dosen, dan admin dengan fitur terintegrasi seperti RISEC, forum diskusi, manajemen tugas, dan evaluasi akademik sehingga diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, efisien, dan mendukung pengembangan hard skill maupun soft skill mahasiswa. Baik, itu saja penjelasan mengenai proyek studi match kami.
Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.